Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah karena masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa untuk belajar, yaitu dalam rangka presentasi manajemen diri mengenai kedisiplinan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Hafizul Amali, Remran Ramadana Iqbal, Rena Sari, dan Fadliyatul Azmi. Di sini saya Hafizul Amali akan menjelaskan beberapa poin mengenai kedisiplinan, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman satu kelompok yang lainnya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi kita mengenai kedisiplinan. Yang pertama itu ada disiplin waktu. Jadi disiplin ini merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Disiplin juga bisa diartikan taat aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari yaitu bangun pagi, masuk sekolah sebelum waktunya, belajar setiap malam hari, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi. Disiplin itu dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain. Jadi Islam mengajarkan bahwa menghargai waktu itu lebih utama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya itu demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 59 juga menjelaskan tentang kedisiplinan menaati suatu aturan, yang mana artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, jadi itu sedikit penjelasan mengenai kedisiplinan waktu. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu disiplin diri. Disiplin diri adalah kemampuan untuk mengontrol perilaku dan emosi diri sendiri, terutama dalam mencapai tujuan jangka panjang. Membangun disiplin diri memerlukan waktu dan latihan terus-menerus. Konsistensi dan komitmen adalah kunci untuk mencapai tingkat disiplin diri yang tinggi. Jadi ada 6 aspek dari disiplin diri, yaitu yang pertama pemahaman diri sendiri, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin diri, yang ketiga strategi mengembangkan disiplin diri, yang keempat mengatasi hambatan dalam disiplin diri, yang kelima latihan dan praktik disiplin diri, dan yang keenam studi kasus dan aplikasi praktis. Berikut ini beberapa contoh sikap disiplin diri seperti rapi dan teratur dalam segala hal terkait akidah, ibadah, dan akhlak. A. Perilaku disiplin di rumah. 1. Sholat tepat waktu. Yang kedua, membantu orang tua. Ketiga, tidur dan bangun tidur tepat waktu. 4. Memanfaatkan waktu untuk belajar. Kelima, makan dengan teratur. Yang keenam, menjaga kebersihan rumah. Yang ketujuh, merapikan rumah, baik tempat tidur, pakaian maupun tempat bermain. Yang kedelapan, menjaga kebersihan dan kesehatan diri secara tepat. Dan yang kesembilan, hemat dalam pemakaian air dan listrik. Nah, selanjutnya pada poin B, sikap disiplin di sekolah. Yang pertama itu menaati tata tertib madrasah atau sekolah. Yang kedua, tidak terlambat. Yang ketiga, berseragam sesuai ketentuan sekolah. Yang keempat, mengikuti pelajaran dengan tekun. Yang kelima, melaksanakan tugas dari guru. Yang keenam, berperilaku sopan santun.
Dan yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya pada poin C, sikap disiplin dalam masyarakat. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. 4. Tidak menciptakan suasana gaduh di masyarakat. Yang kelima, sopan santun dalam bergaul. Yang keenam, tidak menggunakan barang milik orang secara sembarangan. Yang ketujuh, menghormati hak orang lain. Yang kedelapan, menjaga kerukunan. Yang kesembilan, melaksanakan kewajiban yang telah disepakati di dalam bermasyarakat. Nah, segitu materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok ini. Baik, kita masuk yang ketiga, yaitu disiplin finansial. Yang mana disiplin finansial itu adalah kemampuan untuk mengelola keuangan secara bijak, mengikuti anggaran, menabung, dan menginvestasikan uang dengan tujuan mencapai stabilitas dan kemakmuran finansial jangka panjang. Berikut adalah materi yang mencakup disiplin finansial. Pertama, pemahaman disiplin finansial, yakni definisi disiplin finansial dan pentingnya. Selanjutnya, manfaat jangka pendek dan jangka panjang dari disiplin finansial. Yang kedua yaitu dasar-dasar pengelolaan keuangan. Pertama, membuat dan mengikuti anggaran, memahami pendapatan dan pengeluaran, pentingnya menabung dan cara menabung yang efektif. Yang ketiga yaitu perencanaan keuangan, yakni menetapkan tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Selanjutnya, merencanakan pengeluaran besar seperti pendidikan, rumah, dan pensiun. Membuat rencana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga. Yang keempat itu pengelolaan hutang, yang mana jenis-jenis hutang baik dan buruknya, dan selanjutnya cara melunasi hutang dengan efektif. Selanjutnya, strategi untuk menghindari hutang berlebihan. Yang kelima yaitu investasi dan tabungan. Di sini kita harus memahami berbagai instrumen investasi dalam berbagai saham, obligasi, reksadana, atau properti. Selanjutnya, prinsip diversifikasi dalam investasi. Pentingnya menabung untuk masa depan dan pensiun. Selanjutnya yang keenam, kebiasaan finansial yang baik, yang mana menghindari pengeluaran impulsif. Yang keduanya yaitu pentingnya hidup sesuai kemampuan. Selanjutnya, mengembangkan kebiasaan meninjau dan menyesuaikan anggaran secara berkala. Yang ketujuh yaitu mengatasi hambatan dalam disiplin finansial, yang mana identifikasi kebiasaan buruk dan pola pikir yang merugikan kita. Yang kedua yaitu mengatasi godaan dan tekanan sosial. Yang ketiga yaitu teknik pengelolaan stres terkait keuangan. Yang delapan, teknologi dan alat pengelolaan keuangan. Contohnya itu aplikasi dan perangkat lunak untuk pengelolaan anggaran. Penggunaan alat otomatisasi tabungan dan investasi. Manfaat mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan. Yang kesembilan yaitu studi kasus dan aplikasi praktis. Contohnya individu atau keluarga yang berhasil mencapai stabilitas finansial. Analisis kesalahan umum dalam pengelolaan keuangan dan cara menghindarinya. Yang ketiga, penerapan prinsip-prinsip disiplin finansial dalam kehidupan sehari-hari. Berikut yang keempat, contoh-contoh aplikatif tentang kedisiplinan dalam kehidupan muslim. Yang mana kedisiplinan dalam kehidupan seorang muslim adalah aspek penting yang mencakup berbagai bidang, mulai dari ibadah hingga interaksi sosial. Berikut adalah beberapa contoh aplikatif kedisiplinan dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama itu kedisiplinan dalam ibadah. Yang pertama, A. Solat 5 waktu. Melaksanakan solat pada waktunya menunjukkan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan kewajiban agama.
Salat mengajarkan ketepatan waktu dan konsistensi. Yang B, puasa di bulan Ramadan, menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan, merupakan bentuk kedisiplinan fisik dan spiritual. Membaca Al-Quran dapat menetapkan waktu rutin untuk membaca dan memahami Al-Quran setiap hari, menunjukkan kedisiplinan dalam mencari ilmu dan memperbaiki diri. Yang kedua, kedisiplinan dalam etika dan akhlak. Kejujuran. Seorang muslim diajarkan untuk selalu jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan, yang mencerminkan kedisiplinan dalam menjaga integritas. Selanjutnya, amanah atau kepercayaan. Menjaga amanah dan menjalankan tanggung jawab dengan baik menunjukkan sebuah muslim itu menunjukkan kedisiplinan dalam berintegrasi. Menjaga amanah dan menjalankan tanggung jawab dengan baik menunjukkan kedisiplinan dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu kedisiplinan dalam keluarga, yang mana mengajarkan anak dengan disiplin yang baik, mengajarkan mereka tentang nilai-nilai Islam dan membiasakan mereka melakukan ibadah sejak dini. Selanjutnya, pembagian tugas rumah tangga. Membagi tugas rumah tangga secara adil dan melaksanakannya dengan konsisten menunjukkan kedisiplinan dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, kedisiplinan dalam pendidikan dan kerja. Yang pertama, belajar terus-menerus. Menuntut ilmu sebagai kewajiban, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, menunjukkan kedisiplinan dalam meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya itu etos kerja. Bekerja dengan jujur, tepat waktu, dan memberikan hasil terbaik merupakan bentuk kedisiplinan dalam profesi dan tanggung jawab. Baik, selanjutnya itu tentang manfaat disiplin. Disiplin adalah kunci penting untuk mencapai berbagai tujuan dalam hidup, baik itu pribadi, profesional, akademik, atau sosial. Berikut adalah beberapa materi yang merinci manfaat disiplin dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama itu manfaat disiplin dalam kehidupan pribadi. Pengembangan diri disiplin membantu dalam pembentukan kebiasaan positif seperti olahraga, membaca, dan mediasi yang meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua yaitu manajemen waktu, memperbaiki kemampuan untuk mengukur waktu dengan baik sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu dan memiliki waktu luang untuk aktivitas yang bermanfaat. Kesehatan mental, mengurangi stres dan kecemasan karena memiliki rutinitas yang teratur dan tujuan yang jelas. Yang kedua itu manfaat disiplin dalam karir dan profesional. Produktivitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan prestasi. Reputasi, membangun reputasi sebagai individu yang dapat diandalkan dan profesional, yang penting untuk kemajuan karir. Selanjutnya itu peluang karir, membuka lebih banyak peluang untuk promosi dan pengembangan karir karena menunjukkan komitmen dan integritas. Yang ketiga itu manfaat disiplin dalam pendidikan. Prestasi akademik, membantu siswa untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam studi mereka melalui kebiasaan belajar dan konsistensi yang terstruktur. Pengembangan keterampilan, memungkinkan pengembangan keterampilan kritis sebagai manajemen waktu, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Persiapan masa depan, menyiapkan siswa untuk tantangan di masa depan dengan membentuk kebiasaan baik yang akan bermanfaat sepanjang hidup mereka. Yang keempat itu manfaat disiplin dalam keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik membantu dalam membuat dan mengikuti anggaran, menabung secara teratur, dan menghindari hutang. Selanjutnya ada hikmah disiplin. Yang pertama itu terhindar dari sifat lalai. Apabila kita disiplin, maka kita akan mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu sehingga kita akan terhindar dari sifat lalai terhadap waktu. Yang kedua itu mudah mencari rezeki. Disiplin bagi seorang muslim harus dapat diterapkan dalam berbagai urusan, terutama disiplin dalam ibadah yang akan memudahkan kita dalam mencari rezeki. Yang ketiga itu menjadi orang yang ahli dalam bidangnya. Keahlian perlu
dibarengi dengan kedisiplinan. Memiliki keahlian tanpa kedisiplinan akan menjadi sia-sia. Orang yang sukses dalam bidangnya adalah orang yang disiplin dalam menekuni keahliannya. Yang keempat itu hidup menjadi lebih teratur. Al-Quran mengajarkan kedisiplinan agar membuat hidup lebih teratur. Salah satunya ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 13. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri. Memiliki karakter disiplin akan menumbuhkan rasa percaya diri karena kita tidak ragu untuk menunjukkan sikap dan keahlian kita. Yang keenam, menumpuk rasa kepedulian. Orang disiplin akan menjalankan tanggung jawabnya dan memecahkan masalahnya dengan baik, sehingga tidak akan terjadi beban pada orang lain. Rasa kepedulian terhadap sesama juga tumbuh bersamaan dengan tanggung jawab sosial yang dijalankannya. Sekian dari penjelasan kelompok kami, and thank you for you watching, and don't forget like and subscribe and turn on notification. Dadah.